Tiba-tiba Caca dengar suara ada tangisan bayi dari arah belakang. Udah sepi, malam-malam, jauh dari penduduk, tiba-tiba ada suara bayi. Caca merinding dong, karena gak mungkin itu suara bayi manusia, guys. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja. Dan buat kalian yang kurang baik, semoga lekas membaik dan tetap semangat. Oke, kali ini kita akan masuk ke segmen di balik misteri, dimana segmen ini nantinya akan kita isi dengan cerita-cerita horor atau mistis yang menurutku sayang jika kita lewatkan. Di segmen kali ini kita akan mengikuti sebuah cerita dari seorang mahasiswi yang melakukan sebuah tindakan aborsi akibat pergaulan bebas. Mahasiswi ini berasal dari Jawa Timur yang namanya minta disamarkan. Kita panggil Caca aja ya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita kali ini berawal di tahun 2014 ketika si Caca ini masuk ke salah satu universitas ternama di Jawa Timur. Bertemulah dia dengan seorang mahasiswa. Kok ganteng kali ya? Namanya Rama. Pandangan pertama nih ceritanya. Mereka kemudian kenalan, tukeran pin BBM, karena pas waktu itu mereka masih pakai BBM. Setelah beberapa hari chattingan, PDKT, ketemuan, akhirnya mereka jadian. Nah, singkat cerita, hubungan mereka sudah memasuki umur 3 bulan. Pas malam minggu, mereka keluar nongkrong bareng sama teman-temannya si Rama. Di sini si Rama ini nongkrong sambil minum-minum sampai larut malam. Pas waktu mereka mau pulang, tiba-tiba hujan deres banget, disertai angin kenceng. Mereka bingung gimana caranya mereka pulang, karena mereka kan pakai motor. Nggak mungkin juga kan hujan-hujanan malam-malam. Nah, gak jauh dari tempat mereka nongkrong, ternyata ada sebuah penginapan. Akhirnya mereka mutusin buat nginep bareng di sana daripada kehujanan. Nah, disinilah awal mula tindakan aborsi itu terjadi. Dalam keadaan mabuk, si Rama bawa nginep Caca ke penginapan sampai terjadilah suatu hal yang kalian sendiri pasti udah tahu dong mereka mau ngapain. Pokoknya yang itu. Singkat cerita, akhirnya Caca pun hamil anak si Rama. Dan kandungan si Caca ini udah masuk usia 10 minggu. Karena mereka masih sama-sama mau nerusin kuliah, akhirnya mereka ambil keputusan buat ngukurin itu kandungan. Mulailah mereka nyari-nyari informasi kesana kemari. Dapatlah mereka satu alamat yang letaknya lumayan jauh dari tempat kuliah mereka. Dan ternyata itu adalah alamat dukun beranak. Tanpa mikir panjang lebar nih guys, sore harinya Rama ngajakin si Caca buat berangkat ke tempat tujuan. Sebenarnya dari awal perasaan Caca ini udah gak enak, karena selain jaraknya yang jauh, ternyata tempatnya pun ada di tepi hutan yang jauh dari penduduk dan harus ngelewatin jalan setapak buat masuk ke rumahnya. Mereka berangkat nih berdua naik motor, lama banget gak nyampe-nyampe. Nah, pas udah nyampe di daerah sana, mereka nanya sama warga. Dan ternyata mereka harus turun dari motor, terus jalan kaki, lewatin jalan setapak buat ke rumah nenek itu. Setelah mereka jalan kaki sekitar 5 menit, sampailah mereka di rumah nenek itu. Dan mereka disambut oleh nenek-nenek berambut putih, tingginya sekitar 145 cm dan wajahnya agak serem gitu katanya. Kemudian mereka ditanya sama neneknya, kalian mau ngapain kesini? Ada perlu apa? Si Rama ngejawab lah kalau mereka datang mau kandungannya Caca. Singkat cerita, kemudian Caca ini disuruh baring di tempat tidur yang terbuat dari bambu. Kemudian perut Caca ini dipijat kenceng banget sampai Caca kesakitan. Badannya menggigil kedinginan sampai ngeluarin keringat dingin sambil Caca ini nangis. Perutnya kram sakit banget kayak diremes-remes. Dan di saat Caca ini belum sanggup jalan,
tiba-tiba si Rama ngajakin Caca pulang. Kemudian Rama ngeluarin amplop ke arah nenek ini. Tapi Caca nggak tahu berapa jumlah yang ada di dalam amplop ini, guys. Terima kasih, Nek, kata si Rama. Neneknya balik nanya, jadi kalian akan tetap pulang malam ini? Iya, Nek, kata si Rama. Terus kata neneknya, Bu ya bisa saja Bu, bahaya malam-malam, apalagi buat si Caca. tapi anehnya Rama ini tetap kekeh untuk pulang malam itu juga, guys. Alasannya sih karena besok ada mata kuliah pagi yang gak bisa ditinggal. Gak bisa, Mbak, besok saya kuliah pagi, gak bisa ditinggal, gitu katanya. Sebenarnya jarak antara jalan raya dengan rumah nenek ini tidak terlalu jauh, tapi mereka harus melewatin jalan setapak yang kiri kanannya dipenuhi oleh semak belukar dan pohon-pohon besar. Bang, nenek tadi nutup pintu tapi kayak dibanting, kenceng banget. Caca refleks dong, dia megang lengan si Rama sambil ngomong, aku takut, Ram. Suasana tiba-tiba berubah menjadi mencekam, sunyi, sepi. Perasaan Caca mulai gak enak lagi. Si Rama bilang, udah, kamu tenang aja, lagian kan deket, yuk. Kemudian mereka jalan sambil gandengan tangan. Mereka ngelewatin jalan setapak yang kiri kanannya ada pohon-pohon besar. Dan di balik pohon-pohon besar itu, Caca ngeliat ada sosok tinggi, hitam, besar, berjalan mengikuti mereka, guys. Bulu kuduk Caca udah berdiri semua nih. Pengen lari, tapi perutnya masih sakit. Jalan aja masih susah. Pengen teriak, tapi gak bisa teriak. Karena tenaganya juga udah terkuras banyak. Caca jalan sambil megangin perutnya. Gak mau jalan di depan, gak mau juga jalan di belakang. Karena takut. Sesekali, Caca dengar suara burung hantu, jangkrik. Bisa bayangin gak sih, guys, gimana seremnya? Setelah mereka berjalan agak lama, Caca tiba-tiba ngerasain ada hal yang aneh. Dari tadi jalan tapi kok gak nyampe-nyampe. Harusnya mereka udah keluar dari jalan setapak itu kan. Tapi mereka tetap melewatin jalan yang sama, bahkan sampai berulang-ulang kali. Caca ngeberaniin diri nih buat ngomong ke Rama. Kayaknya dari tadi kita cuma muter-muter di sini aja deh. Nah, kebetulan posisi Caca kali ini sambil ngebungkuk karena nahan perutnya yang masih sakit. Kemudian dilepaslah tangan Caca yang dari tadi pegangan sama si Rama. Beralihlah tangannya mengusap-usap perutnya sendiri, tapi posisinya masih nunduk gitu. Padahal Rama kan diajak ngomong nih, tapi gak ada jawaban sama sekali dari si Rama. Karena gak ada jawaban, akhirnya menolehlah Caca ke samping. Dia kaget banget. Tahu gak sih kenapa? Ternyata si Rama gak ada dong. Padahal jelas-jelas dari tadi dia berdiri di samping Caca. Caca takut, nangis, dia teriak, jangan main-main, Ram. Ini gak lucu. Caca nengok ke kanan, ke kiri, tapi Rama tetep gak ada. Dalam keadaan panik, gemeteran, Caca ngeluarin ponselnya dan dinyalainlah senternya. Caca teriak-teriak, Rama, Rama, tapi tetep gak ada jawaban sama sekali. Karena udah bingung mau ngapain lagi, Caca akhirnya jalan sendirian sambil nahan rasa sakitnya. Dan sesekali dia noleh ke belakang karena takut nanti ada yang ngikutin dia dari belakang. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada kabut tipis muncul dari arah depan. Kabut tipis itu perlahan bergerak menuju ke arah Caca. Genggamlah ponselnya dengan sekuat tenaga karena badannya gemeteran. Takut kalau ponselnya ini jatuh. Ini satu-satunya alat penerangan Caca pas waktu itu. Tiba-tiba Caca dengar suara ada tangisan bayi dari arah belakang. Udah sepi, malam-malam, jauh dari penduduk, tiba-tiba ada suara bayi. Caca merinding dong, karena gak mungkin itu suara bayi manusia, guys. Mustahil kan ada bayi di hutan. Apalagi nenek tadi juga gak punya tetangga sama sekali. Tiba-tiba Caca ngeliat ada bayangan samar-samar bergerak datang ke arah dia. Karena masih ada kabut tipis tadi, Caca kesulitan buat bikin makhluk apa atau siapa yang sedang mendekat.
Anehnya, suara tangisan bayi tadi itu akhirnya kita memberanikan diri buat noleh ke belakang nyari sumber suara itu. Tapi suara itu pindah ke samping kanan, kemudian pindah ke samping kiri, sampai berkali-kali. Caca capek dong dipermainin. Terus dia teriak, "Siapa kamu?" Tapi sambil genteran gitu. Tiba-tiba kabut tadi mulai menghilang, tapi diganti dengan sosok makhluk berwajah tua, berkepala besar, tapi badannya kecil kayak bayi. Seluruh tubuhnya berwarna merah, tingginya sekitar 1,5 meter lebih sedikit. Sosok itu teriak, "Ibu!" Caca kaget. Dia nangis sambil teriak-teriak, "Gak mungkin, kamu bukan anakku." Badannya semakin gemeteran guys. Kemudian sosok itu mendekati Caca, tapi Caca menjauh. Karena panik, kakinya Caca ini tersangkut sesuatu. Dia kehilangan keseimbangan dan akhirnya dia terjengkang ke belakang. Badannya menghantam tanah dengan kuat, menyebabkan rasa ngilu luar biasa pada badannya. Sementara handphonenya tadi guys terlempar entah kemana. Sosok itu giginya kecil, tajam, dan berwarna hitam. Si Caca ini pengen banget lari, tapi tubuhnya sama sekali gak bisa digerakin. Singkat cerita, tiba-tiba sosok itu berhasil berdiri di atas kedua kaki Caca. Caca semakin panik, nangis, kejerat, teriak-teriak. Sosok itu sekali lagi manggil Caca sambil ketawa. "Ibu, kenapa kamu membunuhku?" Kemudian Caca menarik tubuhnya ke belakang dengan kedua tangannya dan menjauh sejauh mungkin dari makhluk itu sambil nangis. Tiba-tiba, tangan makhluk itu diangkat. Ukurannya lebih besar dari ukuran tangan bayi normal katanya. Kuku-kukunya ini guys, tajam dan runcing, mengarah ke arah Caca. Caca teriak, "Ah!" Sosok itu seperti mencekik leher Caca, sampai Caca sulit buat nafas. Caca mulai lemes, dan akhirnya dia pingsan. Dia udah gak ingat apa-apa nih. Sebenarnya Caca udah pasrah karena gak bakalan ada yang nolongin dia malam-malam di tempat kayak gitu. Ternyata keesokan harinya Caca sadar itu udah ada di rumah warga katanya. Ada warga yang nemuin Caca pingsan di jalan setapak pas pagi hari. Nah, dibawalah Caca pulang ke rumah mereka. Setelah kejadian itu, otomatis Caca nyari si Rama dong buat mastiin yang dia alami semalam. Dan ternyata tahu gak sih, pas waktu kejadian itu, Rama ada di rumah, gak kemana-mana. Karena di rumahnya ada acara lamaran kakaknya. Caca shock dong, bahkan Caca sempat depresi setelah mengalami kejadian ini. Tapi Rama gak pernah sekalipun ninggalin Caca. Butuh waktu lebih dari 5 bulan buat Caca ini benar-benar bisa ngilangin traumanya. Nah, udah ya guys, ceritanya sampai sini aja. Jadi menurut kalian siapa dong yang sama si Caca pas kejadian itu? Oh iya, buat kalian yang punya cerita atau pengalaman horor kayak gini, please share cerita kalian ke aku. Bisa kalian DM langsung ke Instagram aku, linknya ada di bawah. Thank you for watching and see you the next video. Bye bye.